tetangga beserta para pemimpin di bawah naungannya sangat Thayyibah Al-Mukhlisin dan tetangga yang terhormat Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Panti Asuhan Nabawi Tetangga Kecamatan Suera Kabupaten Lombok Timur yang terhormat Ketua LKSA Kabupaten Lombok Timur beserta jajarannya yang terhormat Al-Mukarram Mustafa Purnami Jalan Khairi Kiai SI yang terhormat para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Didi Mami, laki bini singkatnya para hadirin tamu undangan yang berbahagia. يوم الأحد 25 رمضان 1447 هل موافق 15 مارس 2026 ميلادية. Acara peringatan Nuzulul Quran Lembaga Kesejahteraan Sosial Panti Asuhan Nabawi Tetangga Kecamatan Suela disampaikan dengan santunan anak yatim sedesa tetangga Kecamatan Suela pada hari ini Ahad 15 Maret 2026 Masehi bertepatan pada tanggal 25 Ramadan 1447 Hijriah dengan susunan acara sebagai berikut. Al-Barnamijul Awal Al-Iftitah. Ayyuhal hadirin al-kiram, qabla an nabda'u al-fa'aliyah ba'da zuhri al-yawm hayya naqra'u bismillah jama'atan. Acara pertama pembukaan agar lebih barokahnya kegiatan kita hari ini, mari kita buka dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-barnamij ats-tsani qira'atul Fatihah wa salatul muhtaqin wa fi hadhihi al-halah wallati sayuqaddimuha al-ustadz Al-Barnamij ats-tsani qira'atul Fatihah wa salatul muhtaqin wa fi hadhihi al-halah wallati sayuqaddimuha lahu al-hamdani falyatafaddal mashkura. Acara kedua pembacaan Fatihah Rasulullah Al-Karim dalam hal ini akan dipimpin oleh Lalu Bayi Hamdani. Kepada beliau disilakan. Di
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على
لعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم يا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرنامج الرابع خطاب الترحيب في هذه الكلام والتي سيقدمها Bapak Husin SAP فليتفضل مشكورا. Kita melakukan peristiwa-peristiwa itu uzur besar, mujizat yang besar ketika kita peristiwa yang bersama salam itu uzurkan turun. Junjungan kita Nabi Muhammad SAW sehingga kita dapat mendapatkan hak dan semoga kita semuanya mulai dari kita bapak ibu kita mendapat syafaatnya dari negara Indonesia. Selanjutnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sekedar untuk pensambutan pelaksanaan kegiatan ini. Pertama-tama sekali lagi mohon maaf atas kesalahan ini yang terima kasih sekali lagi atas kehadiran Ustaz kita untuk memberikan pengajian hikmah daripada Quran kita akan dengarkan bersama. Untuk itu mohon maaf
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa arham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya syarafan nahmadu rabbil alamin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para asatidz, ustadzah, ulama, masyarakat, para pemimpin, para ketua yang kami hormati dan muliakan, yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Darul Pendidikan Al-Mukhlisin Nahdlatul Ulama beserta segenap jajaran, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Salam pimpinan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ketua RKSA PARB Ketangga beserta segenap pembina masuk dan keluarga besar yang Ketangga. Yang kami hormati Bapak Ibu singkatnya adalah 1440 yang berbahagia. Ini jelas suaranya gitu. Jelas penting. Yang sendiri gimana? Oke. Ini karena kabel juga agak susah sinyalnya, kadang-kadang terganggu. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala
memperberat timbangan kebaikan yang mengusahi, dan mudah-mudahan ini sebagai asbab yang mengusahi kelak di hari kiamat dimasukkan ke dalam surga dengan sabar dengan syafaat dan bimbingan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, izin yang berdiri bisa berdebat kami proposasi adik-adik dan ini suara speaker maksimal nah nggak terbandungin di sini terus halo nah kalau kesepi jelas ya karena agak terlalu mungkin nggak ada pengawasan kan adikan lampunya itu dari si beci-beci pada wah jadi menggede oke nah ketimbang berikut ketimbang tidak negara apa-apa oke perhatian saling peringat lama-lama terus ingatlah pada sore hari ini tiap mau membahas ini cerita apa judulnya adalah Nuzul Quran membangun karakter santri melalui pembelajaran Al-Quran. Namanya Al-Quran ini jemaah sekalian ini bahasa Arab. Bentuk kata Quran secara bahasa niki adalah kalimat masdar. Masdar niki kalau dalam nahu wal ismul mansubul ladzi yajibu dzalikan fi tasrifil fi'li. Ini definisinya ini dalam adabnya. Masdar itu adalah bentuk ketiga dari sebuah kalimat dalam bahasa Arab yang berarti nama bagi pekerjaan. Contoh, pekerjaan menolong, nama pekerjaannya pertolongan. Pekerjaan membaca, namanya adalah bacaan. Nah, jadi bacaan yang dibutuhkan itu. Maka aslinya kalimat Quran ini berasal dari kata ayat rohu kiroatan. Saya menjawab di depan. Kalau ayat rohu kiroatan, ini bentuk masdarnya. Lalu ada masdar lain, yaitu Quranan. Nah, coba kita lihat. Searang bahasa Arab ini benar ya makna. Lamun Arab perlu kami temukan di dalam bahasa Arab ada tambahan alif dan nun. Niki maknanya adalah lil kamaliyah biasa. Menunjukkan arti sempurna. Maka kalau qira'atan artinya bacaan, Qur'anan artinya bacaan yang sempurna. Coba lihat yang lain. Ada kata syukur yang berarti syukur. Tapi kalau syukronun orang yang sangat bersyukur. Luwih kalau bisa syukur saat syukron ini. Jadi syukron. Atau gufranun, ampunan yang sempurna. Nah, kata ada gufran dia ada gufran. Ampunan yang sempurna. Gufran. Keluar. Keluar. Sempurna ampunan ini. Contoh lain, hayyun. Apa arti hayyun? Hidup. Hayawanun artinya hidup yang sempurna. Makanya hewan itu, hayawanun itu hidup yang sempurna. Hewan ini hidup yang sempurna. Apa bedanya? Ada makhluk hidup yang lain yang tidak sempurna. Mana contohnya? Ini sila, lulun, apa? Beduri. Beduri ini gini, bau dalam jalan-jalan.
lamun hewan ya makhluk hidup sempurna, tahu yang mendengar, tahu yang berita, tahu yang jalan-jalan, tahu yang bentut, termasuk yang menunggu sami ini. Kan yang menunggu sami ini hewan, sila. Yang menunggu sami ini hewan atau bukan? Dari sisi bahasanya benar yang menunggu sami ini hewan, tapi hayawanun natiq, hewan yang berpikir. Maka kalau menunggu sami berpikir, manusia namanya. Tapi kalau ada manusia yang tidak menggunakan pikirnya, balik dia menjadi tulang dan menunggu sami bikin jadi hewan. Namun kedua pikir ini, namun kedua akal, kembali yang menunggu sami menjadi hewan. Nah, hewan ini hidup yang sempurna. Beda dengan tumbuhan. Bikin tak ada hewan tumbuhan ini. Makanya namanya hayun saja. Nah, ini makna dari tambahan alif dan nun. Tambahan alif dan nun. Maka kata Qur'anun, nah, tambahan alif nun ini berarti bacaan yang sempurna. Jadi bacaan yang sempurna. Dari sisi apa dia sempurna? Coba yang enak menunggu sami memperhatikan kesempurnaannya. Pertama, Quran ini sempurna dari sisi bacaan. Ini adik-adik, good. Yang bicara perhatikan. Yang mana? Al-Quran ini saking sempurnanya, dalam momen dan kesempatan apapun yang perlu baca Al-Quran cocok dan pantas. Dengan menarik membaca Al-Quran cocok atau tidak? Dengan meluratan membaca Al-Quran cocok atau tidak? Cocok. Dengan mati membaca Al-Quran cocok atau tidak? Cocok. Coba kita lagu dangdut. Lagu dengan berani membaca lagu dangdut cocok atau tidak? Cocok. Lagu dengan mati? Tidak cocok. Mobil bagus nak. Tidak nak bisa mati deh. Langsung bernyanyi. Punya mama di sini. Menjaga muka anak ini. Bagus lagunya. Lagu dengan mati cocok atau tidak? Tidak cocok. Langsung boleh doakan anak ini. Dia doakan. Adik itu mas sekalian. Jadi lagu Quran cocok doang. Cocok doang. DPP berterari dengan cocok, nah bersedih dengan cocok, nah bergembira. Bahkan ke konser dangdut sekalipun. Ini mau konser dangdut. Sebelum kita mulai ke konser dangdut, mari kita sama-sama mengikuti pembacaan Al-Quran yang dibacakan oleh cocok atau tidak? Cocok. Cocok doang sekarang berarti tidak. Cocok doang. Terus saking hebatnya Al-Quran. Beda Al-Quran baru ini. Orang teater penyanyi dangdut. Nyanyi mati dengan dekat balik. Met yang nyanyi yang lewat sebutir bangkit. Nyanyi sebutir bangkit. Cocok kaca dengan mati. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburnya gelap pekat mencekam tanpa seorang
Al-Quran. Nggak ada. Tidak ada buku yang melebihi Al-Quran dibaca. Bahkan dicetak. Di Saudi Arabia saja percetakan tinggi, Arab percetakan Raja, Arab percetakan Madinah, Arab percetakan Arab khusus mencetak beribu-ribu eksemplar dikirim ke seluruh dunia dan tidak ada putus-putusnya. Termasuk di Indonesia macam mana mushaf inges-inges bulan Quran, solah-solah cover lagu ndek boleh dibaca ni, masya Allah. Terus ndek nara lebih istimewa ketimbang Al-Quran tak apalan saya boleh apa. Coba lihat, anak kanak umur 5 tahun hafal 30 juz, ada tak? Ada banyak. Kan tak ada habis Indonesia no. Umur 7 tahun, umur 6 tahun. Berapa tahun? 5 tahun no. Habis 30 juz dihafalkan. Dan menghafalnya pun hendaknya sekadar hafal. Lanjutkan ayat berikut ini. Saya qulu subhanahu minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahi al-masyriq wal maghrib. Nah, bahkan cara menghafalnya bau ke seluruh wilayah juru di daerah Budi juga. Ada metode sedikit yang di pondok dipakai. Ada 2 orang khusus membimbing mereka pakai metode namanya astrologi. Metode ini dipakai di pondok dikhususkan supaya betul-betul mungkin. Karena kalau hanya nyambung-nyambung dan bilang nanti hilang hafalannya dan yang benar-benar dihafal. Akhirnya dia jadi tukang uji. Apa kata dia? Bacakan surat Al-Baqarah ayat 183. Kurangi 10 ayat, tambah 15 ayat, balik ke halaman 5 halaman sebelumnya, posisi ayat paling atas sebelah kanan, halaman 80 ayat paling tengah, halaman 82 paling bawah sebelah kanan. Tahu kedua kanan ini. Coba. Dan ini anak-anak SMP. Ini kita saksikan. Dan itu apakah anak-anak ini yang hebat? Bukan, jemaah sekalian. Yang hebat Al-Qurannya. Bukan anak kita yang hebat. Lama dia bawa 4 juz, hafal ada 5 juz. Dia hebat karena mungkin Qurannya sih hebat. Termasuk ada orang tua yang mulai menghafal lalu hafal ayat Al-Quran ini. Inilah bentuk kesempurnaan dari ayat Al-Quran. Ini yang pembenaran dalam Al-Quran sehingga dia istimewa. Termasuk semua yang berkaitan dengan Al-Quran ini menjadi istimewa dan sempurna. Ramadan kenapa dia menjadi sayyidus suhur? Jadi rajanya bulan, raja di antara semua bulan-bulan yang lain. Karena diturunkan padanya kitab suci Al-Quran. Nabi Muhammad kenapa dia menjadi sayyidul anbiya? Jadi penghulu para nabi, karena disampaikan melalui beliau kitab suci Al-Quran. Maka siapapun adik-adik sekalian, siapapun di antara kalian yang memelihara Al-Quran pasti diangkat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran ini. Dan ini tiap tahap, nih adik-adik. Kalau ada di antara kalian yang mungkin hafalannya 30 juz, selesai SMA, dia berikan beasiswa kuliah di Jakarta, gratis tinggal, gratis makan minum, gratis biaya kuliah sampai selesai. Selesai S1-nya, kalau mau lanjut S2, lanjut sampai S2, sampai S3. Kalau ada yang mau, ada yang siap? Nah, ada yang siap? Insya Allah. Kenapa adik-adik? Ini ada yang yatim, ada yang piatu, ada yang yatim piatu. Maksudnya, ayo manfaatkan.
pas baik sampai sekian apa sebut soalnya. Pas baik masih sekitar tergantung dari imam. Iya sudah sholat, alhamdulillah lancar jadinya. Jadi lancar. Nah, ada sekalian kalau ada yang mau dan ini yang serius. Kalau ada yang hafal nanti 30 juz itu dan mungkin siap untuk dikirim. Ada sahabat yang di Bogor yang siap perguruan tinggi dia punya pengantarnya di situ bahasa Inggris bahasa Arab di puncak Bogor di kampusnya. Jadi dan itu jurusan IPA, jurusan IPS. Maksudnya yang seluruh turunannya matematika, biologi, terus yang jurusan IPS, ekonomi, akuntansi, bisa diambil. Dan yang punya apa namanya rekomendasi, boleh yang rekomendasikan kalau ada di antara adik. Nah, termasuk anak-anak di pondok, tapi belum ada yang sampai 30 juz. Akhirnya hanya bisa yang kirim, ada yang dapat beasiswa, tapi masih di Mataram. Jadi kalau mereka hafalannya bagus, anak yatim yang kirim, ada teman yang di Mataram juga yang siap membiayai, kasih makan minum tempat tinggal untuk kuliah S1. Anak dari sekalian, silakan berlomba-lomba ini dari serius menghafal. Ini dalam rangka memuliakan ahlul Quran. Nah, jadi itulah sempurnanya Al-Quran. Kemudian hadirin sekalian, apa isi kandungan Al-Quran? Ini perhatikan baik-baik. Apa isi kandungan Al-Quran? Waktu kita singkat, tinggal kurang lebih 20 menit. Isi kandungan Al-Quran ini tujuannya diturunkan untuk menyampaikan 3 hal utama. Arah telu hal pokok kesampaian si Al-Quran. Saat telu niki yang pertama adalah Al-Quran ingin memperbaiki akidah. Al-Quran ingin memperbaiki akidah. Lewat apa? Lewat ayat yang diturunkan kurang lebih selama 12 tahun. Karena Al-Quran ini turun 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dari 22 tahun itu 12 tahun diantaranya ayatnya berbicara tentang akidah. Halo. Segera terus. Tujuannya Al-Quran ini diturunkan untuk memperbaiki akidah, dan itu 2/3 Al-Quran. Atina kena, atina kuat keimanan ta, maka Al-Quran ini lama diturunkan tentang akidah. Harap berkecuali Rubin yang ngaji itu uang banyak. Sorry, hujan boleh nama ini. Ustaz, ngombe hukumnya dengan kan dengan Islam ngombe nakalnya bagaimanapun jahatnya, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak mau haji padahal dia mampu, tapi pernah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, pasti masuk surga. Bagaimana dengan orang non-muslim, orang kafir, pacu yang menyumbang, bagus hidupnya, rajin dia bersedekah, nyantun dengan lain, bahkan itu yang bangun masjid, dia bukan sebenarnya oleh neraka. Adilkah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, ini pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, murni dengan Islam, ya apa? Lamun dengan berarti Rasulullah yang baca syahadat sang mati muni rumah sembahyang mana-mana syahadat cekan nasi nikah niki dari syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ini adalah pertama niki dah ada. Nah yang kedua adilkah Allah dengan niki Islam dah ya lagu dia nama sembahyang, dia nama puasa, dia nama zakat, dia nama haji, dia nama bagus pegawaian, lagu Islam kan lebih utama surga. Sementara dengan baju
Tiang misalnya ketakdiran dari si ibu yang menyamar. Apa si ibu yang menyamar? Dia dari CEO, kedua perusahaan, ceritanya. Dia kedua perusahaan, PT, boleh kantornya misalnya. Lantai biar jadi kerja, misalnya. Terus arah dengan, ya Allah datang di kantor rajin, ya doang nyapu, ya doang apapun kesulitan karyawan lain, membantunya lah dengan dikit. Isi bajunya dengan dikit, datang ya doang paling dulu datang, terus dia paling dulu nulis. Terus karyawan dikit, yang miring gaji. Nah pertanyaannya, zalimkah dia yang tidak mau membayar orang ini? Menurut hukum, zalimkah dia yang tidak mau membayar orang tersebut? Zalim atau tidak? Tidak zalim. Kenapa? Karena dia bukan karyawan dia, tidak pernah melamar dan tidak pernah dia rekrut. Silakan. Dia dapat bilang kelema. Lekangkor, tukang sapu, tukang bersih-bersih, mangkap galon, bantu selaku karyawan selain. Boleh dia melamar, boleh dia merekrut dia enggak. Ini tercatat di sistem penggajian. Dan mana kan yang bayar gajinya? Pertanyaannya, zalimkah dia yang tidak membayar dia? Ya tidak, karena dia bukan karyawan perusahaan. Inilah ibaratnya orang non-muslim, orang kafir yang rajin bersedekah, bahkan bangun masjid, bagus hubungannya, nyantumin anak yatim, lalu Allah baca 2 kalimat syahadat. Jadi syahadat ini ia dari tanda kontrak yang belum usaha. Sebaliknya, ada karyawan dia di perusahaan ini. Nah, telah pulang datang jam siang datang, baru datang jam itu dia datang jam siang. Bukannya baru ngangkat galon sedikit, padam. Topol milik roh. Bukannya kadang-kadang polos ya, tidak paling betul. Batu oleh jam 4 dia oleh jam 3. Lalu di akhir bulan dia gaji atau tidak? Gaji atau tidak? Gaji karena karyawan dia, karena resmi dia masuk, terdaftar dalam penggajian bertahap, harus digaji walaupun mungkin gajinya tiap potong sebulan 2 juta, tiap potong jadi 300. Yuk, barulah ada berdasarkan kinerja. Nah, apa artinya? Maka asal menunggu sami sudah 2 kalimat syahadat, wajib dapat gaji. Lalu kadang gajinya adalah biara terlalu terus. Lamun era daerah udah itu mandi jadi neraka, udah tamat tiba. Ini gambaran dari Mas. Nah, untuk misi 2 kalimat syahadat ini, menanamkan keyakinan ini supaya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, mau mengamalkan ajarannya. Al-Quran datang selama 13 tahun melulu berbicara tentang sembah Tuhanmu, esakan Tuhanmu, Tuhanmu adalah Allah, gantungkan dirimu hanya kepada Allah, jadikan yang lain jangan sebagai sandaran, sandaranmu satu-satunya hanyalah Allah. Itu kata Al-Quran, dan itu banyak sekali, banyak ayat yang hidupnya berusaha untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aminu bi rabbikum fa amanna. Ayo kita beriman. Ini adalah Allah, Fa'udni. Aku adalah Allah, siapa aku kata Allah. Ini nyuruh kita ini. Semuanya adalah ayat akidah. Bagaimana kita menghilangkan Tuhan lain dalam hati kita. Ada Tuhan lain.
sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kita hormati, sesuatu yang kita jadikan sandaran. Itu namanya Tuhan. Maka ada di antara yang perlu kami mencintai harta, menghormati harta, dan menyandarkan diri kepada harta, berarti kita sedang menuhankan namanya harta. No. Jadi enggak kayak doang. Ada yang minum kepen doang. Kamu tak hormatin dengan lantaran kepen, tak menyandarkan diri dengan syarat kepen, atau kepen tak bisa. Mudah yang berusaha begitu keyakinannya, berarti kita sudah menduakan Allah. Nggak usah mencintai harta benda, nggak usah menghormati orang karena harta benda, apalagi menyandarkan kepada harta benda. Nggak ada itu keyakinan kata teman. Oh itu aja pasti sukses. Efek apa lagi? Oh itu aja pasti sukses. Kan anak DPR. Oh itu aja pasti sukses. Kan tak ada order. Lamunan keyakinan seperti itu berarti yang perlu sudah menjadikan harta, uang, kekuasaan, DPR, modal menjadi Tuhan selain Allah Subhanahu. Tiadakan itu dulu. Yakinan dulu. Saya ingin yang belum sampai rezeki. Allah. Tidak ada kalau saya ingin rezeki atasan. Nah, atasan itu hanya sebagai perantara. Jangan sampai kemudian demi mendapatkan rezeki itu kita menjilat ke atasan itu. Apa pemilih salah karena ada perhatian? Ini salah. Ini salah Bapak sekalian. Kalau sandaran kita kuat kepada Allah, tidak ada atasan itu. Atasan kita hormati sewajarnya sebagai atasan. Tidak menghina, tidak berlebihan. Nah ini. Jadi ini namanya akidah. Kuatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa juga masalah yang berurusan ini? Melapor kita kemana? Kepada Allah dulu. Kepada Allah. Lapor ada masalah lebih enak melapor kepada Allah. Ini sebanyak-banyak mendengar masalahnya dengan melapor kepada segala Allah. Melapor di TikTok, melapor di Facebook, melapor di Instagram. Tidak benar. Kalau ada masalahmu, laporlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah. Ini akidah Bapak sekalian. Oke? Ini akidah. Ini yang pertama tujuan Al-Qur'an diturunkan. Yang kedua, Al-Qur'an itu diturunkan dengan membawa syariah. Nabi syariah ini. Syariah hukum. Apa hukum itu? Yang berkaitan dengan muamalah kita, berkaitan dengan ibadah kita. Ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji, ada muamalah. Ini syariah. Tetapi jemaah sekalian, dalam Al-Quran syariah ini ayatnya tidak lebih dari 80 ayat saja. Ayat Al-Quran ini 6.636 jumlah ayat Al-Quran. Dari 6.636 ini hanya 80 ayat saja yang membicarakan tentang hukum, yang membicarakan sholat, puasa, zakat, haji dan muamalah. Hanya 80 ayat saja. Ini ditulis tafsirnya oleh Syekh Muhammad Ali As-Sobuni namanya. Jadi Profesor Muhammad Ali As-Sobuni ini ditulis Rawaiul Bayan di tafsir ayat Al-Quran. Beliau tulis tentang ayat-ayat hukum saja, tafsir ayat Al-Ahkam. Beliau tulis hanya 80 saja. Sisanya adalah ayat akidah, dan yang ketiga tujuannya diturunkan Al-Quran adalah untuk memperbaiki akhlak. Akhlak. Jadi sakit telur. Al-Quran diturunkan untuk memperbaiki akhlak. Dan akhlak ini sama banyak dengan akidah, karena berdekatan dia. Lalu bagus akidah dengan, insya Allah bagus akhlaknya. Lalu bagus akhlak dengan, biasanya karena dia bagus akidahnya. Dia apa di dalam pelajaran di sanawiyah, di madrasah, ada pelajaran akidah, akhlak. Kemudian kata akidah kan calon tinggi yang sombong, misalnya yang sombong, dan itu semua yang paling banyak dibahas. Akidah akhlak. Lewat cara apa? Yang paling banyak diturunkan ayat Al-Quran ini
cerita dalam Al-Quran ini 2/3 ayat Al-Quran berisi cerita. Karena dengan cerita kita akan belajar. Dengan cerita kita akan belajar. Yang akhir ini 5 menit lagi. Dengan satu cerita saja. Jadi contoh ini, cara Al-Quran ngajar kita. Cara Quran ngajar tiap puluh sampai setelu dikit. Apa baru? Akidah, syariat, terakhir akhlak. Kenapa lelah? Ada telu. Jauhnya saya bukan dikit. Ada telu hal penting yaitu akidah, syariat, akhlak. Nah, mungkin dia ambil satu saja kisah dalam Al-Quran. Kisahnya Nabi Musa. Kalau dia ambil dari Muhammad, nanti di Maulid. Ini kisah Nabi Musa. Jemaah sekalian, kita ambil kisah Nabi Musa. Di dalam Al-Quran ada penjelasan cerita Nabi Musa. Suatu ketika Nabi Musa ini dari tentara Fir'aun atau orang Mesir, orang Kipti, berjaguran kanca Bani Israel. Ayo Yusuf datang Nabi Musa. Begitu Nabi Musa datang, langsung Nabi Musa melihat, astaga, ini yang dizolimi orang Bani Israel. Kaumku, kata Nabi Musa. Langsung Nabi Musa nangis dengan mesin tinggi. Sekali pukul langsung mati. Kerennya salah Nabi Musa ini. Sekali jabur mati langsung. Langsung mati dengan kibet ini, dengan Mesir ini. Nah, begitu dia meninggal dunia, langsung datang tentara Fir'aun. Oh, dikejarlah Nabi Musa. Saking takutnya Nabi Musa, berlari Nabi Musa dari Mesir sampai dengan Yordania. Sampai Yordania. Kita berlari ini dari Mesir sampai Yordania. Kalau ibu kotanya sekarang dari Kairo sampai Amman. Kira dengan perjalanan ini. Apa? Kalau kita pakai bis, dikit dari Mesir. Kalau kita pakai bis, dari Mesir menuju ke Yordania niki kurang lebih 12 jam perjalanan pakai bis. Berarti lamun berari kira-kira. Lalu bis 12 jam, lamun berari. Oh, tentu. Dan persis Nabi Musa berlari meninggalkan Nabi Mesir itu 3 hari berlari. Dia lama-lama, dia karena yang kuat Nabi Musa ini kan. Sampailah dia di Madian itu di Yordan pakai. Jadi kalau kita pergi ke Mesir kelihatan. Yang tahun lalu puasa tahun lalu di Mesir. Jadi full, lihat. Terus jemaah sekalian, begitu sampai dia di Yordan dikit, di Madian dikit, dari negara dua. Ada negara dua dari negeri. Negara negeri dia datang baik-baik, lalu dia bawisina karena dia minta. Datang ini sedang Musa, adik, kan sudah bawa negara hidup kayu dengan jamaah meribut. Apa dia bilang dari sini? Dari Bani, karena ada makanan. Barang kami jadi dulu sampai kami tamat baik-baik. Jadi lekat domor dengan ini sampai maghrib kadang-kadang. Baru apa mau giliran? Karena ini deh. Apa kata Nabi Musa? Ya, baru sini. Baik embernya, baik centona, langsung tamat kerumunan. Berdoa sekali jatuh langsung mati. Apalagi bulan-bulan dengan gembala-gembala, dalam sekali langsung mau baik. Saya baca Nabi Musa. Langsung bawa air ke perempuan itu. Ini airnya, silakan kasih minum kambingmu, silakan kasih minum sapimu, silakan bawa pulang airnya. Mau dia langsung boleh darah satu lagi. Saking senangnya dia bicara ucapan terima kasih. Dia bicara ucapan terima kasih. Langsung boleh yang mundur. Lah masih jam 2 lagi. Tumben. Langsung berangkat boleh. Apa yang ingin dia sampaikan di sini? Lihat akidahnya Nabi Musa. Nabi Musa membantu orang dengan harapan balasan. Dengan harapan balasan. Mulai
begitu lapar dan sudah menolong orang, kemana Nabi Musa melapor? Ke atas. Doa dia langsung, Rabbi inni bima anzalta ilayya min khairin fakir. Ini doanya Nabi Musa dalam Al-Quran. Ya Allah yang butuh karunia-Mu dan berupa kebaikan. Enggak. Dia mulai berdoa, turunkan rezeki, turunkan nasi, turunkan minuman, turunkan pekerjaan. Nah, dia hanya mengatakan, ya Allah aku butuh bantuan berupa kebaikan. Enggak berdoa. Udah selesai berpasrah Nabi Musa. Tiba-tiba tulang dedana ini balik. Tulang sakit, ampun ya, nah, atau dengan badan. Taundang si pamikiran balik. No, datang dia balik. Taundang si pamikiran balik. Ini kata dedana ini salah sakit. Apa kata Nabi Musa? Oke, siap. Akhirnya ikutlah dia. Tapi lihat bagaimana Nabi Musa menjaga alatnya. Nih, Nabi Musa menjaga alatnya. Begitu dia jalan, ini Al-Quran loh ceritanya. Begitu dia jalan, seanak dengan Nilu lepudi atau lepulu? Lepudi. Nabi Musa lepudi, karena Nilu tuh darah Niki. Akhirnya darah Niki jalan. Lepas ke jalan ternyata boleh angin. Kesingkap bentangnya. Selah tempuh bisnis. Apa kata Nabi Musa? Dia baru yang dari dulu sini jadi mudik. Nabi Musa tahu diri dan ini apa? Tiap dari dulu. Apa kata negara ini? Loh, ada tahu nanda. Kata tiap berbalik. Bertahu nanda. Oh dek, mereka mengarah ke koran. Dari terkena semua kanan kiri doang. Akhirnya jalan Nabi Musa dari kemudi. Tapi sekarang kedua kanan kiri. Nabi Musa luar biasa alatnya. Begitulah Nabi Musa menjaga diri. Coba kalau kita arah dengan ini ke juru kita kesingkap corona, tersuruh tutup atau tersengaja berdoa. No, Nabi Musa alatnya luar biasa. Akhirnya sampailah Nabi Musa di kediaman Nabi Syuaib ini. Nabi Syuaib ternyata yang punya anak. Lalu beliau dikasih makan. Terkabul doanya. Dan terkabulnya coba dia dikasih makan. Setelah dikasih makan, kata dulu dedek tepuk. Diam di sana dapat tempat tinggal. Terus, lalu kita tak bagus karena badan tinggi. Kakiran bes kampaknya di antara dua anak ini. Oh bodoh. Bila tinggi ternyata sembilan ada sebuah kita. Ibu tanggung jawab kita. Itu yang dipilih kalau sudah terlanjur dilihat. Udah miliki dengan sah. Ini Nabi Musa luar biasa. Oke? Nah, menikah dapat istri. Setelah dapat istri, apakah selesai? Nah, kamu dapat sendiri masih boleh. Anak mau anak. Terus dapat pekerjaan 10 tahun untuk baru sampai punya modal. Dan yang paling tinggi dapatnya adalah setelah 10 tahun tinggal di negeri Madian, turunlah perintah Allah, ya Musa idhab ila Fir'aun innahu tagha. Wahai Musa, pergilah engkau pulang ke Mesir, berdakwahlah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Angkat Nabi Musa dari nabi. Sebelumnya belum jadi nabi, belum jadi rasul. Tapi ketika sudah selesai 10 tahun itu, diangkatlah dia menjadi rasul. Inilah balasannya. Dan itu semua tadi dalam kisah itu ada akidahnya, ada akhlaknya, ada syariat juga yang ditentukan oleh Allah Nabi Musa. Dan begitulah cara kita seharusnya menjalani kehidupan berdasarkan rambu-rambu dalam Al-Quran. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Mari kita sama-sama berdoa karena itu yang ingin kalau dipikir. Al-Fatihah.
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم الله ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ألا بذكر الله تطمئن القلوب يقبل الذكر لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق علينا نحيا وعلينا نموت وعليه وبه الرفع إن شاء الله على النبي بمنه وكرمه تعالى وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا انفعنا وعلمنا
وشكرا مقبلا اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وخشوعنا وقبلنا وصلى أعمالنا في هذا الشهر المبارك شهر رمضان بكل كلمة مباركة رحمة الله ورزقنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك العفو والغنى ونعوذ سخطك ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار